Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata seorang hamba Allah di akhir zaman seperti sekarang ini. Sebutlah si Fulan namanya, bukan nama yang sebenarnya. Ketika dulu Fulan masih muda sebelum menikah, pernah diminta oleh anak si bos yang membuka usaha baru di sebuah mall. Akhirnya Fulan dipindahkan yang awalnya dari pabrik di kota lain, dipindah ke kota lain di sebuah mall ternama di salah satu kota besar di Jawa Timur. Jadilah si Fulan ini anak mall. Maksudnya tiap pagi berangkat ke mall untuk bekerja. Tapi Fulan tetap dengan hidupnya yang sederhana. Kalau makan ya biasanya cari warung-warung di pinggiran jalan. Tapi suatu ketika si Fulan ingin merasakan bagaimana rasanya makan di dalam mall. Dia pilihlah salah satu resto yang ingin dia coba masakannya. Ketika nasi goreng yang dipesan di resto itu sudah ada di hadapan si Fulan, makanlah si Fulan dengan berdoa. Gak lama kemudian ada sesuatu yang agak besar di mulut dia, sesuatu yang keras. Lalu Fulan keheranan, apa ini? Kok keras? Begitu dikeluarkan dari mulutnya, ternyata ada pecahan beling kaca. Sepertinya itu pecahan dari botol, entah itu botol saus atau apa lah. Ya mungkin si kokinya mungkin ada kesalahan yang tidak disengaja. Ketika dikeluarin, pecahan botol itu seujung jari, seujung jari si Fulan ada satu biji. Lalu seketika itu juga Fulan ingat terhadap sabda Nabi Muhammad SAW untuk tidak marah. Sehingga Fulan pun meletakkan potongan pecahan kaca yang kemungkinan dari pecahan botol itu di piringnya si Fulan. Lalu makanlah si Fulan ini sampai selesai. Begitu selesai, maka setelah Fulan berdiri di depan kasir, Fulan ada niatan menyampaikan pecahan kaca dari botol itu disampaikan kepada kasir agar apa? Lain kali hati-hati. Karena apa? Bisa jadi customer lain tidak seperti Fulan, marah, mungkin bisa dijadikan berita, diviralkan, akhirnya membawa suatu keburukan buat restoran tersebut. Namanya bisa jelek, bisa jadi di blacklist oleh pelanggan-pelanggannya. Bisa jadi begitu. Nah, Fulan ingin memberitahukan tentang kesalahan yang terjadi, entah itu dari kokinya atau siapapun itu, agar tidak terulang, yang mana itu untuk kebaikan resto. Jadi Fulan menyampaikan tidak dengan marah, dia menyampaikan ini ada pecahan kaca ini di piring saya. Lalu langsung si kasir tersebut kaget, langsung begitu melihat potongan kaca tersebut langsung lari ke dapur, ke area koki-kokinya mereka, kayak berbisik-bisik. Akhirnya si kasir kembali lagi ke meja kasirnya, lalu diberilah potongan besar bagi si Fulan. Akhirnya Fulan mendapatkan potongan diskon dari kesalahan yang memang dari pihak restonya, dan terjadilah masakan resto yang awalnya mahal jadi murah gara-gara ma'rifatullah. Jadi Fulan telah ma'rifat di restoran. Apa itu ma'rifatullah? Ilmu mengenal Allah, memahami ilmu-ilmu syariat, yaitu peraturan-peraturan tentang bab yang halal, bab yang haram. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa beliau meninggalkan 2 perkara. Ketika kita berpegang teguh kepada 2 perkara yang beliau tinggalkan itu, maka tidak akan tersesat selamanya. Apa 2 perkara itu? Yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
Nah, fulan di dalam restu, ya, ketika mendapatkan suatu musibah keburukan yang mana itu diizinkan Allah Ta'ala untuk kebaikan si fulan, untuk menguji sampai mana keimanan si fulan, sampai mana dia itu ingat kepada Allah terhadap hal-hal yang baik saja atau yang buruk juga. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Fulan diberi kemampuan oleh Allah di saat itu makan, ketika ada pecahan kaca di mulutnya, beliau tidak marah, tidak menggebrak meja, tapi beliau santai. Kalau bahasa gaulnya sekarang Wallace. Fulan Wallace, slow. Ya, naruh pecahan beling tersebut di piringnya dan dia ingat sabda Nabi Muhammad SAW, jangan marah. Yang mana hadis tentang anjuran untuk tidak marah ada beberapa riwayat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW yang telah bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, berilah wasiat kepadaku. Sabda Nabi SAW, janganlah engkau mudah marah. Maka diulanginya permintaan itu beberapa kali. Sabda beliau, janganlah engkau mudah marah. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani, beliau bersabda, jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Maknanya, ketika Allah memberikan suatu ujian keburukan, kalau kamu marah, pada hakikatnya kamu marah atas ketetapan Allah. Karena apa? Segala apapun yang terjadi di langit dan di bumi, itu atas kehendak Allah. Karena apa? Allah di dalam Al-Quran sudah berfirman bahwa kita akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Ya. Oleh karena itu di dalam sabda beliau yang lain, kalau seorang hamba itu diuji dengan keburukan, lalu orang itu ridho, maka Allah ridho. Tetapi kalau orang itu yang diuji dengan keburukan itu tidak ridho, maka Allah murka. Kenapa? Sifat Allah maha baik, maha mengetahui apa-apa yang terjadi, apa yang terbaik untuk semua hamba-hambanya. Ketika Allah sudah memperkenankan sesuatu itu terjadi di muka bumi, tetapi hamba, ya, jika hamba seorang itu marah, mengeluh, maka azab terjadi kepada orang yang mengeluh itu. Karena pada hakikatnya dia telah mendustakan sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang kasih sayangnya lebih baik daripada sayangnya orang tua terhadap anak, sayangnya seorang ibu terhadap anak. Nah, dia juga mendustakan sifat-sifat Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Allah berfirman tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, tapi hamba-hambanya sendiri yang seringkali menzalimi dirinya sendiri. Ya. Bahkan banyak sekali orang yang mengalami itu dengan tidak disadarinya. Nah, oleh karena itu, si fulan telah lolos dari ujian keburukan. Ya, itu berarti fulan telah makrifat kepada Allah, mengenal ilmu syariat dan diamalkannya di dalam kehidupannya. Sehingga dapat surga di dunia dan di akhirat. Surga dunia dia dapat potongan diskon yang banyak. Harga dia beli nasi goreng resto, ya, tapi dapat harga warung pinggiran. Nah, inilah fungsi dari makrifat kepada Allah. Ya, diamalkan, akhirnya mendapatkan hakikat. Apa itu hakikat? Rasa di dalam kolbu menyaksikan bahwa ini ya Allah anjurkan. Apa? Ikuti panduan supaya apa? Selamat di dunia dan di akhirat. Karena apa? Allah berfirman, tidak dijadikan agama ini untuk menyulitkan kita, melainkan untuk mempermudah kita. Oleh karena itu, merugilah bagi orang-orang yang tidak memahami ilmu makrifat tentang ilmu syariat dan tidak diamalkan, maka mustahil dia dapat hakikat. Mustahil dia dapat rasa. Semoga kisah nyata si fulan membawa inspirasi, edukasi, dan diamalkan segera di dalam berkehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.